Awalnya, ini hanyalah ekspedisi biasa. Dr. Chen Yulin, seorang arkeolog senior yang telah lebih dari 2 dekade berkecimpung dalam penelitian jalur sutra, memimpin sebuah tim yang ditugaskan meneliti reruntuhan kuno di wilayah Asia Tengah. Pria parubaya ini dikenal perfeksionis dan skeptis terhadap mitos. Baginya, semua harus dibuktikan melalui data, bukan cerita rakyat. Wilayah yang mereka tuju memang tak ramah. Jauh dari kota, terpencil, dan nyaris dilupakan sejarah. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu berhari-hari, melewati padang pasir dan pegunungan berbatu. Suhu di siang hari bisa membakar kulit, sementara malamnya menusuk tulang. Kita benar-benar di ujung dunia, gumam salah satu anggota tim, Liang, sambil menyeka keringatnya. Kenapa tempat seperti ini harus kita teliti, Profesor? Chen Yulin menatap horizon yang kosong. Karena tempat yang paling tak terjamah, seringkali menyimpan rahasia yang paling besar. Namun tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Setelah berhari-hari menggali di sebuah lembah tandus di perbatasan antara Xinjiang dan negara tetangga, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah struktur batuan tua tersembunyi di balik bukit pasir, nyaris terkubur sepenuhnya oleh waktu. Permukaannya dipenuhi debu dan batu kerikil, tapi bentuknya terlalu simetris untuk dianggap alami. Chen Yulin jongkok dan mengusap permukaan batu itu dengan hati-hati. Ini bukan hanya batu biasa. Ada sesuatu di baliknya. Saat tim mulai membersihkan bagian atas batu itu, muncullah lempeng datar berwarna kehitaman. Tertulis di sana huruf-huruf asing, berbaris rapi namun penuh misteri. Ini bukan Hanzi, dan bukan aksara Tibet juga, ucap Lin Mei, ahli epigrafi tim mereka. Ia menyipitkan mata, lalu mengeluarkan ponsel dan memotret dari berbagai sudut. Saya yakin ini tulisan Arab kuno. Lanjutnya perlahan. Tulisan Arab? Liang mengangkat alis. Di tengah gurun Xinjiang? Butuh waktu beberapa jam untuk mengkonfirmasi dugaan itu. Setelah foto dikirim ke pakar bahasa di Beijing, hasilnya membuat ruangan camp menjadi hening. Itu menyebutkan satu nama, ucap Lin Mei pelan. Chen Yulin memandangnya tajam. Siapa? Zulkifli. Chen bergeming. Mulutnya terbuka, seolah hendak berkata sesuatu tapi urung. Nama itu terdengar asing, namun terasa akrab. Beberapa jam kemudian, Chen duduk di depan kamera tim dokumentasi untuk sesi rekaman rutin. Tapi kali ini wajahnya terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Kami pikir itu hanya reruntuhan biasa, ucapnya pelan. Rekaman yang kelak bocor ke media alternatif. Tapi setelah kami bersihkan dan teliti, tulisan di batu nisan itu menyebut satu nama, Zulkifli. Salah satu teknisi di belakang kamera bertanya dengan suara lirih, siapa itu, Pak Chen? Chen menggeleng. Saya tidak tahu pasti, tapi menurut catatan, Zulkifli adalah salah satu nabi dalam tradisi Abrahamik. Disebut dalam Al-Quran. Kalau ini benar, maka ini bisa mengubah sejarah Asia. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Dalam Islam, Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namanya tercantum dalam 2 ayat, Surah Al-Anbiya ayat 85 dan Syot ayat 48. Ia dikenal sebagai pribadi yang sabar, tabah, dan penuh keteguhan dalam menghadapi ujian. Namun, dibandingkan dengan nabi-nabi besar lainnya, Zulkifli adalah sosok yang sangat misterius. Tak banyak yang tahu di mana ia lahir. Tidak jelas di mana ia berdakwah. Dan lebih dari itu, tak seorang pun bisa memastikan di mana ia dimakamkan. Ia seperti bayangan dalam sejarah, ada, namun sulit dipahami. Itulah sebabnya, ketika nama Zulkifli muncul di batu nisan di sebuah tempat yang begitu terpencil, perhatian para ilmuwan langsung tersedot. Lokasinya terlalu jauh, terlalu asing, dan terlalu sunyi untuk menjadi kebetulan. Ini bukan sekadar batu nisan, gumam Chen Yulin malam itu, saat mereka duduk mengelilingi api unggun di perkemahan. Suaranya berat, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ini bisa jadi potongan sejarah yang hilang. Profesor, Anda sungguh yakin ini makam Nabi Zulkifli? Tanya Lin Mei pelan. Chen tak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke arah bukit-bukit yang diselimuti malam. Saya tidak berani memastikan.
Tapi tulisan itu terlalu jelas, terlalu spesifik, dan artefak-artefak di sekitarnya terlalu konsisten untuk diabaikan. Beberapa meter dari batu nisan itu, tim menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah bejana tanah liat, tampak rapuh namun masih utuh. Di permukaannya, tergura tulisan Arab yang sudah memudar, namun masih terbaca, "Sabrun Jamil, kesabaran yang indah." Ini, ungkapan yang sangat khas dalam Islam, ujar Lin Mei sambil memotret dari berbagai sisi. Bukan bahasa lokal, bukan dari kebudayaan sekitar. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan pecahan kain kafan tua berwarna kecoklatan. Seratnya rapuh, namun struktur anyamannya menunjukkan teknik yang tidak lazim ditemukan di kawasan itu. Di salah satu ujungnya, dengan tinta yang telah hampir hilang, tertulis tawakaltu, Allah, aku bertawakal kepada Allah. Liang, yang biasanya lebih cuek, kali ini tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Apa mungkin ini benar-benar peninggalan zaman Nabi? Chen Yulin menarik napas panjang. Jika ini palsu, maka seseorang berusaha terlalu keras memalsukannya, dan anehnya, di tempat yang tidak mungkin dijangkau siapapun. Dan kalau ini asli? Tanya Liang lagi. Chen menoleh, menatap timnya satu persatu. Kalau ini asli, kita sedang berdiri di atas sejarah besar yang selama ini tersembunyi dari dunia. Sejak saat itu, kamp ekspedisi tak lagi hanya dipenuhi diskusi ilmiah. Ada bisik-bisik, ada doa, ada malam-malam yang hening dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah tanah di sekitar mereka menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih suci dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Setelah penemuan itu, suasana di kamp ekspedisi berubah drastis. Semua komunikasi luar dibatasi. Drone pemantau dikerahkan untuk memastikan tak ada yang datang mendekat. Tim arkeologi Cina diberi instruksi tegas dari atas, jangan katakan apa-apa ke siapapun. Semua artefak dibungkus dengan protokol steril, dimasukkan ke dalam kontainer kedap udara, dan langsung diterbangkan ke laboratorium bawah tanah milik negara di Beijing. Mulai hari ini, kalian tidak pernah ke sana. Kalian tidak pernah menemukan apapun, ucap salah satu pejabat tinggi yang datang dengan helikopter khusus. Suaranya dingin dan tegas, seperti tak memberi ruang untuk bantahan. Chen Yulin hanya mengangguk pelan. Namun, di balik wajah tenangnya, pikirannya bergolak. Ia sadar, mereka bukan lagi sekadar peneliti. Mereka telah menyentuh sesuatu yang terlalu besar, terlalu sensitif. Namun seperti biasa, kebenaran tak bisa dibungkam sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, dunia maya mulai bergetar pelan. Sebuah akun anonim mengunggah 2 foto buram, satu memperlihatkan batu nisan bertuliskan nama Zulkifli, dan satu lagi potret pecahan bejana tanah liat dengan frasa Arab yang telah diterjemahkan. Keterangan dalam unggahan itu hanya satu kalimat. Rahasia besar di perbatasan Xinjiang. Dunia Islam berhak tahu. Belakangan diketahui, salah satu anggota tim ekspedisi diam-diam mengirimkan salinan file ke saudaranya yang tinggal di Malaysia. Entah dengan niat mulia atau sekadar dorongan emosional, file itu bocor. Dan dari sanalah semuanya mulai menyebar. Jika benar ini adalah makam Nabi Zulkifli, maka ini akan menjadi temuan arkeologis paling penting dalam sejarah modern, ucap Dr. Amin Saleh dari Universitas Al-Azhar dalam sebuah wawancara daring. Kami siap bekerja sama dalam semangat keilmuan, bukan politik. Namun di saat para akademisi dan masyarakat muslim mulai antusias, pemerintah Cina justru bersikap sebaliknya. Semua pernyataan resmi menyangkal kebenaran kabar tersebut. Media nasional diminta bungkam. Kata Zulkifli bahkan masuk daftar larangan pencarian di beberapa platform daring. Namun, di tengah upaya sensor dan pembungkaman itu, ada satu sosok yang justru semakin tertarik. Presiden Cina. Menurut bocoran internal yang tak bisa diverifikasi, Presiden secara pribadi memanggil Chen Yulin ke istana untuk penjelasan tertutup. Sebuah pertemuan yang tak pernah diumumkan ke publik, tapi mulai menjadi desas-desus di kalangan akademisi dan intelijen. Profesor Chen, ucap Presiden saat pertemuan rahasia itu. Saya ingin Anda menjelaskan dari awal. Jangan ada yang disembunyikan. Chen menunduk hormat, lalu mengeluarkan folder hitam yang berisi foto, hasil analisis laboratorium, dan transkrip terjemahan artefak.
Selama hampir 2 jam, ruangan itu hening. Sang presiden membaca setiap lembaran, menatap setiap foto, lalu menatap Chen dengan sorot mata yang berbeda. "Apa Anda percaya ini benar?" tanya sang presiden. Chen diam sejenak. "Sebagai ilmuwan, saya tak percaya begitu saja. Tapi, saya juga tak bisa mengabaikan semua fakta yang kami temukan." Sang presiden menatap keluar jendela, memandangi langit malam kota Beijing yang temaram. "Saya bukan orang yang religius, Profesor. Tapi jika ini benar, maka Islam menyimpan sesuatu yang selama ini tidak kita pahami." Chen tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, itu bukan pernyataan biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Rasa penasaran sang pemimpin tertinggi Tiongkok, bukan terhadap kekuasaan, bukan terhadap teknologi, tapi terhadap makna. Sumber dalam menyebutkan bahwa sang presiden tidak hanya menerima laporan dari staf. Ia membaca semuanya sendiri, lembar demi lembar, dengan ketelitian khas seorang pemimpin yang tak ingin dibohongi oleh bawahannya. Ia bahkan memerintahkan agar seluruh dokumentasi ekspedisi, foto-foto, peta lokasi, laporan ilmiah, dan bahkan coretan lapangan, dikirim langsung ke ruang kerjanya yang paling privat. Salah satu pengawal pribadi yang tidak ingin disebutkan namanya membisikkan kepada media alternatif bahwa sang presiden menyimpan salinan foto batu nisan bertuliskan, "Zulkifli," itu di balik rak buku pribadinya. Ia menyimpannya diam-diam, nyaris seperti menyimpan rahasia kecil yang sangat pribadi. Dalam satu momen di ruang pertemuan kecil di kompleks kepresidenan, ia memanggil salah satu penasihatnya yang berlatar belakang sejarah dan agama. "Siapa Zulkifli ini?" tanyanya lirih sambil memandangi layar tablet yang menampilkan artefak berukir kaligrafi Arab. "Dan mengapa sejarah kita tidak mencatat sosok ini?" Penasihat itu sedikit terkejut. Biasanya, presiden lebih tertarik membahas strategi ekonomi, kekuatan militer, atau rencana jangka panjang untuk dominasi teknologi. Tapi kali ini, ia bertanya tentang seorang nabi Islam. "Zulkifli," jawab sang penasihat perlahan, "adalah salah satu nabi dalam kepercayaan Islam. Tapi, informasinya sangat sedikit. Bahkan dalam tradisi Islam sendiri, tidak banyak kisah yang rinci tentangnya." Presiden mengangguk pelan, lalu mendesah. "Menarik sekali. Seolah-olah ia adalah teka-teki yang sengaja disembunyikan oleh sejarah." Beberapa hari kemudian, seorang penerjemah senior yang biasa menangani dokumen diplomatik mendapat perintah langsung yang sangat spesifik. Menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Mandarin modern, dan memastikan bahwa hasil terjemahan itu bebas dari nuansa ideologis, hanya makna, apa adanya. Paket berisi terjemahan itu dikirim secara tertutup ke ruang pribadi presiden. Tak ada siaran resmi, tak ada pemberitaan. Tapi mereka yang bekerja di lingkaran dalam tahu, presiden sedang membaca. "Bukan karena saya berubah keyakinan," katanya suatu malam saat berbicara santai dengan ajudan kepercayaannya. "Saya hanya ingin tahu, mengapa ini semua begitu berpengaruh. Mengapa nama seseorang yang tak dikenal dalam buku-buku kita, bisa membuat miliaran manusia menundukkan kepala." Ajudan itu tak menjawab. Tapi ia tahu, bahwa itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah langkah awal dari rasa penasaran yang mendalam. Dan seperti kata pepatah kuno, rasa penasaran bisa membuka lebih banyak pintu daripada kekuasaan. Beberapa hari setelah itu, kebijakan-kebijakan kecil namun mengejutkan mulai bermunculan. Salah satunya adalah pembukaan akses lebih luas terhadap literatur sejarah agama di Perpustakaan Nasional. Kemudian, sejumlah ilmuwan Muslim dari Asia Tenggara diundang secara diam-diam untuk berdiskusi di forum ilmiah tertutup. "Ada ketertarikan dari pihak atas," kata seorang profesor dari Indonesia yang mendapat undangan tersebut. "Mereka bilang, ingin tahu lebih banyak tentang sejarah para nabi dari perspektif Islam. Tapi semua dilakukan sangat diam-diam. Tidak boleh ada media, tidak boleh ada dokumentasi." Beberapa pengamat mencatat perubahan yang halus tapi mencolok dari sang presiden sejak penemuan itu. Ia yang biasanya tampil penuh wibawa dan dominasi, kini lebih banyak merenung. Tatapan matanya di layar televisi tidak lagi hanya memancarkan ketegasan, melainkan seperti menyimpan pertanyaan besar yang tak bisa ia ungkapkan kepada publik. Seorang jurnalis kawakan di Beijing menulis dalam kolom rahasia yang diterbitkan oleh media luar negeri, dia seperti menyimpan rahasia yang sangat pribadi. Bukan tentang negara, tapi tentang dirinya sendiri.
Perubahan itu paling kentara dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara nasional. Awalnya, pidato itu terdengar seperti biasa. Statistik pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur, dan dominasi dalam perdagangan global. Tapi mendekati akhir, sang presiden menghentikan sejenak bacaan dari teks. Ia mengangkat wajahnya, menatap kamera, dan berkata pelan namun penuh tekanan, "Bangsa yang besar bukan hanya dibentuk oleh ekonomi dan militer, tapi juga oleh akhlak dan nilai-nilai yang dijaga rakyatnya." Kata akhlak, bagi telinga rakyat biasa, mungkin hanya dianggap sebagai sinonim dari etika. Tapi bagi mereka yang peka terhadap dunia Islam, itu adalah kata kunci yang berat makna. Kata yang sangat jarang muncul dalam narasi resmi negara sekuler. Di sebuah kafe kecil di Urumqi, seorang mantan dosen filsafat Islam yang kini bekerja sebagai penjual buku bekas memandang layar televisi sambil mengernyit. Dia bilang akhlak, gumamnya, nyaris tidak percaya. Itu bukan diksi sembarangan. Reaksi publik pun beragam. Media negara tetap menyampaikan pidato itu seperti biasa, tapi para analis independen dan akademisi luar negeri mulai membuat catatan. Seorang pakar politik Asia di London berkata dalam podcast, "Biasanya, pemimpin besar menyembunyikan ketertarikan pribadi mereka pada hal spiritual. Tapi pidato itu seperti jendela kecil, sebuah celah yang menunjukkan bahwa ada pergolakan batin di balik tembok kekuasaan." Sementara itu, di balik dinding tebal kompleks kepresidenan, suasana pun berubah. Sang presiden kini kerap meminta waktu sendirian di ruang pribadinya yang menghadap danau buatan. Di meja kayu yang dipoles halus, ia menaruh dua benda yang tak biasa. Satu salinan Al-Quran terjemahan Mandarin, dan satu lagi foto batu nisan bertuliskan, Zulkifli. Suatu malam, ia memanggil salah satu staf seniornya, pria setengah baya yang telah melayaninya sejak ia masih menjabat gubernur. "Apa kau tahu arti dari Sabrun Jamil?" tanya sang presiden, sambil menunjukkan catatan dari artefak yang ditemukan di dekat makam. Staf itu terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, "Kesabaran yang indah" dalam bahasa Arab. Sang presiden mengangguk pelan. "Indah ya, kesabaran, tapi bukan yang diam. Kesabaran yang kuat, seperti menahan badai." Staf itu hendak menanggapi, tapi presiden melanjutkan, "Zulkifli, sabar, tidak dikenal, tapi berpengaruh. Mungkin dunia memang lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak terkenal, yang sabar dalam diam." Kata-kata itu menggantung di udara. Tak ada yang berani membantah, karena malam itu, yang sedang bicara bukan sekadar seorang kepala negara, tapi seorang manusia yang sedang mencari makna. Beberapa bulan setelah penemuan itu, nama Dr. Chen Yulin seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada jejak akademik baru, dan media, baik nasional maupun internasional, tak lagi menyebutkan namanya. Bagi sebagian besar masyarakat, itu mungkin tak penting. Tapi di kalangan ilmuwan dan peneliti sejarah jalur sutra, keheningan itu justru menimbulkan tanda tanya yang besar. Seorang kolega lamanya, Profesor Lu Wei dari Universitas Beijing, pernah mengatakan secara pribadi dalam sebuah diskusi tertutup, Chen adalah orang yang terlalu rasional untuk percaya tahayul, tapi terlalu jujur untuk menolak kebenaran yang ia lihat sendiri. Dalam obrolan terbatas bersama rekan terdekatnya sebelum menghilang, Chen Yulin pernah berkata sambil menatap langit malam di Xinjiang, "Kalau benar itu makam Nabi, mungkin hidup saya perlu arah yang baru." Kalimat itu sederhana, tapi keluar dari mulut seorang ilmuwan rasionalis seperti Chen, kata-kata itu menjadi seperti gemuruh yang menggema di antara dinding-dinding laboratorium, kantor pemerintahan, dan ruang kelas para pemikir. Isu penemuan makam itu, walau ditekan sedemikian rupa oleh pihak berwenang, seperti api kecil yang tak kunjung padam. Justru karena dirahasiakan, rumor itu menyebar lebih cepat, membara di bawah permukaan. Di kalangan elit intelektual Tiongkok, muncul diskusi-diskusi rahasia, biasanya berlangsung larut malam, di balik pintu perpustakaan tua atau di ruang makan pribadi gedung fakultas. Sebuah memo internal universitas, yang bocor ke dunia luar melalui forum daring, menyebut bahwa ada seminar tertutup yang dihadiri para profesor sejarah, filsuf, dan ahli linguistik. Judulnya sederhana, tapi mengundang rasa ingin tahu. Pengaruh spiritualitas Timur Tengah terhadap jejak budaya di jalur sutra. Bagi mereka yang memahami iklim akademik di Tiongkok, topik semacam ini nyaris mustahil diangkat secara terbuka.
terlalu sensitif, terlalu berisiko. Namun kini, seolah-olah ada sesuatu yang menggugah keberanian mereka. Salah satu peserta diskusi, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan, "Kami tidak sedang membicarakan agama. Kami membahas fakta sejarah. Tapi entah kenapa, hati kami ikut bergerak, seolah ada magnet tak terlihat." Di tempat lain, rumor pun semakin liar. Ada yang mengatakan bahwa Dr. Chen kini sedang berada di Istanbul, belajar naskah Arab klasik dari manuskrip tua. Ada pula yang menyebut ia tinggal diam-diam di suatu wilayah Muslim minoritas di Tiongkok bagian barat, menyamar sebagai peneliti lokal. Salah satu rumor paling menarik datang dari seorang penerjemah tua yang pernah bekerja di Institut Studi Asia Barat. Ia mengatakan pernah menerima email misterius dari seseorang dengan alamat tak dikenal, yang hanya berisi satu kalimat pendek. Apakah ruh manusia bisa berubah arah ketika menemukan cahaya yang tak terlihat mata? Email itu disertai foto, samar, tapi jelas menggambarkan sepasang tangan yang sedang memegang mushaf Al-Quran dengan jari gemetar. Penerjemah itu menambahkan dengan mata berkaca-kaca, "Saya tak tahu siapa dia. Tapi saya tahu, dia sedang mencari sesuatu. Dan saya harap dia menemukannya." Di Beijing, suasana pun terasa berbeda. Para pengamat mencatat bahwa pemerintah mulai menurunkan nada keras terhadap komunitas Muslim dalam beberapa pernyataan resminya. Bahkan, beberapa program dialog budaya dengan negara-negara Timur Tengah diam-diam diaktifkan kembali. Ada teori bahwa semua ini berkaitan dengan reaksi pribadi sang presiden. Ia memang tak pernah secara terbuka membahas penemuan makam itu, apalagi membenarkannya. Tapi sejak insiden tersebut, arah kebijakannya terasa melunak. Ia mengizinkan satu perpustakaan khusus untuk dibuka di dekat kampus besar, berisi koleksi literatur Timur Tengah, termasuk karya-karya klasik Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Dalam suatu rapat terbatas, ia berkata sambil menatap layar presentasi berisi foto makam, "Kita harus mengenal sejarah bukan hanya dari sisi kita, tapi dari sisi mereka juga. Mereka yang membangun peradaban dengan pena dan doa, bukan hanya pedang dan perintah." Tak ada yang berani menanggapi. Tapi diam-diam, beberapa pejabat senior mencatat pernyataan itu dalam memo pribadi mereka. Karena dalam politik, kata-kata yang tampaknya ringan seringkali menyimpan arah besar di baliknya. Beberapa bulan setelah penemuan itu, nama Dr. Chen Yulin seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada jejak akademik baru, dan media, baik nasional maupun internasional, tak lagi menyebutkan namanya. Bagi sebagian besar masyarakat, itu mungkin tak penting. Tapi di kalangan ilmuwan dan peneliti sejarah jalur sutra, keheningan itu justru menimbulkan tanda tanya yang besar. Seorang kolega lamanya, Profesor Lu Wei dari Universitas Beijing, pernah mengatakan secara pribadi dalam sebuah diskusi tertutup, Chen adalah orang yang terlalu rasional untuk percaya tahayul, tapi terlalu jujur untuk menolak kebenaran yang ia lihat sendiri. Dalam obrolan terbatas bersama rekan terdekatnya sebelum menghilang, Chen Yulin pernah berkata sambil menatap langit malam di Xinjiang, "Kalau benar itu makam Nabi, mungkin hidup saya perlu arah yang baru." Kalimat itu sederhana, tapi keluar dari mulut seorang ilmuwan rasionalis seperti Chen, kata-kata itu menjadi seperti gemuruh yang menggema di antara dinding-dinding laboratorium, kantor pemerintahan, dan ruang kelas para pemikir. Isu penemuan makam itu, walau ditekan sedemikian rupa oleh pihak berwenang, seperti api kecil yang tak kunjung padam. Justru karena dirahasiakan, rumor itu menyebar lebih cepat, membara di bawah permukaan. Di kalangan elit intelektual Tiongkok, muncul diskusi-diskusi rahasia, biasanya berlangsung larut malam, di balik pintu perpustakaan tua atau di ruang makan pribadi gedung fakultas. Sebuah memo internal universitas, yang bocor ke dunia luar melalui forum daring, menyebut bahwa ada seminar tertutup yang dihadiri para profesor sejarah, filsuf, dan ahli linguistik. Judulnya sederhana, tapi mengundang rasa ingin tahu. Pengaruh spiritualitas Timur Tengah terhadap jejak budaya di jalur sutra. Bagi mereka yang memahami iklim akademik di Tiongkok, topik semacam ini nyaris mustahil diangkat secara terbuka. Terlalu sensitif, terlalu berisiko. Namun kini, seolah-olah ada sesuatu yang menggugah keberanian mereka. Suatu malam, seorang penjaga istana melihat lampu di ruang kerja presiden masih menyala pukul 2 dini hari. Ia mendekat, mengira ada masalah.
Tapi yang dilihatnya justru membuatnya tercekat. Presiden sedang duduk di kursi kulitnya. Di depannya, layar besar menampilkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Tangannya menyentuh layar, tepat di bagian ayat yang sedang dibaca. Dan, ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Surah Al-Anbiya 85, ia mengulang-ulang ayat itu dalam hati. Perlahan, dalam. Zulkifli, gumamnya, yang tidak pernah kita catat, tapi kini menatap kita kembali. Penasihatnya datang membawa laporan militer. Tapi sang presiden hanya melambaikan tangan, menolak. Tidak malam ini, aku sedang mendengarkan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Mungkin, ia memang tidak akan pernah menyatakannya kepada dunia. Mungkin, tidak akan ada pidato dramatis, atau pengakuan resmi. Tapi apakah hidayah hanya datang melalui mimbar dan masjid? Atau bisa juga muncul dari reruntuhan batu tua, di padang tandus yang nyaris terlupakan, yang menyimpan nama seorang nabi, tertulis rapuh tapi tetap bersinar? Kebenaran tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang, ia hanya butuh ditemukan. Dalam keheningan, dalam getar hati yang tak bisa dijelaskan. Dan itulah awal dari segala perjalanan.